Nah, ini mungkin kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang Saranjana. Disebutkan pada tahun 1980-an ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dinilai sangat mahal, itu dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Jadi siapa yang memesan itu kalau bukan dari orang dari kota Saranjana? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jimmy. Dan setelah sekian hari tidak mengupload video, pada hari ini akhirnya saya bisa ngupload video. Dan kalian sudah tahu pasti apa pembahasan yang di video ini, yaitu tentang kota Saranjana. Kenapa saya ingin membahas video ini? Karena ini dari requestan kalian, teman-teman yang sudah memberikan masukan buat pengen dibahas tentang kota Saranjana ini. Oh iya, sebelum lanjut ke lebih dalam ke video, jadi saya himbau buat teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini biar lebih bisa maju, lebih bisa berkembang lagi, bisa lebih baik lagi, lebih lah dari sekarang, dengan cara ya like, share, dan subscribe. Dan dengan cara itulah kalian sudah secara tidak langsung mendukung channel ini gitu. Ya lebih baik lagi lah, karena dukungan kalian sangat berarti bagi saya dan bisa bikin rajin bikin kontennya dan bikin lebih menarik lagi buat kawan-kawan semua. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, kita intro dulu. Mungkin kawan-kawan sudah tidak terdengar asing lagi kalaupun bila kalian mendengar tentang kota Saranjana, karena sudah hampir sebagian orang membahas tentang kota itu. Jadi kota Saranjana ini adalah kota gaib yang berada di Indonesia, lebih tepatnya berada di Provinsi Kalimantan Selatan, provinsi saya sendiri, tepatnya di Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, di Desa Oka-Oka. Dan kalau ditelusuri secara peta administratif memang tidak ada, tapi dulu pada tahun 1845-an ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang membuat peta, dan di sana ada terletak nama Tanjung Saranjana. Dan juga pasalnya kota ini disebut-sebut sebagai kota yang maju dan modern itu. Bahkan penghuninya dikenal mempunyai paras yang cantik, paras yang tampan, pokoknya yang lebih dari kita. Jadi dilansir dari channel YouTube Ini Dia Misteripedia, disebutkan bahwa jika kota Saranjana berada di Pulau Haliman, Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penduduk kota tersebut dikatakan memiliki ciri fisik seperti manusia pada umumnya, kecuali satu yang membedakan mereka, yaitu tidak memiliki filtrum. Apa itu filtrum? Filtrum adalah lekukan vertikal di bagian tengah di bibir atas ini. Jadi mereka itu tidak memiliki filtrum alias lekukan di tengah bibir atas ini. Penduduk sekitar percaya bahwa penghuni kota modern itu adalah jin muslim. Mereka memiliki sistem kerajaan monarki. Jadi tetap ada memiliki hierarki pemerintahannya. Kota Saranjana selalu berkembang pesat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan dari beberapa cerita yang ada, puluhan mobil mewah bahkan alat-alat berat sempat dipesan dengan tujuan kota Saranjana. Bagi masyarakat setempat, nama Saranjana mungkin sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu. Namun bagi orang yang tinggal jauh dari Kalimantan, nama Saranjana masih cukup asing. Beberapa orang menyebutkan di kota tersebut banyak terdapat gedung tinggi, mobil, warung, serta penghuni yang terdiri dari pria dan wanita. Cerita yang beredar menyebutkan penduduk Saranjana lebih cantik, tampan, dan juga gagah. Namun itu semua hanyalah gaib. Karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini kota Saranjana tidak ada dalam peta, namun di tahun 1845 yang seperti yang saya bahas tadi, seorang naturalis asal Jerman, Salomon Muller, membuat peta berjudul
kaart van de koers en binnenlanden van Banjarmasin beginnen tot de reis en het zuidelijk gedeelte van Borneo, yang artinya adalah peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo yang menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Seranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Namun saat dicari dalam peta administratif, tak ditemukan adanya kota Saranjana. Dikisahkan juga ada seorang pria yang bebas keluar masuk kota tersebut. Dia adalah Pua Leba yang sehari-hari bertugas di kantor kecamatan Desa Tanjung Lalak, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Warga yakin jika pria tersebut merupakan salah satu manusia yang bebas keluar masuk ke kota Saranjana. Pria itu bercerita jika ia bebas keluar masuk Saranjana dikarenakan Mandau, senjata khas Kalimantan Selatan. Saat mewarisi Mandau dari sang paman, indera keenamnya terbuka dan ia pun bisa mengetahui keberadaan kota Saranjana. Kemudian ia bisa bebas keluar dan masuk kota tersebut. Namun saat berada di sana, ia hanya berjalan-jalan dan memilih untuk tak memakan apapun. Karena konon saat makan di kota Saranjana, maka seseorang di alam nyata bisa hilang dan tinggal di kota Saranjana. Artinya ketika kita manusia biasa masuk ke dalam kota Saranjana tersebut dan kita memakan buah-buahan ataupun makanan di sana, konon katanya kita tidak bisa lagi keluar dan kembali ke alam asal kita karena sudah secara tidak langsung kita menjadi bagian dari kota Saranjana. Jadi juga bahkan beberapa cerita menyebutkan jika ada orang di desa sekitar yang hilang dan saat ini telah tinggal di kota Saranjana serta memiliki anak dan keluarga. Jadi ada warga sekitar yang mungkin pengen bermukim dan tinggal di sana saja dan sampai saat ini punya anak dan punya keluarga di sana. Pua Leba menyebutkan jika warga Saranjana memiliki ciri-ciri fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka makan nasi, minum kopi, dan merokok. Bahkan penghuni kota modern itu disebut sering berbelanja ke kota di Kalimantan Selatan. Karena memang memiliki ciri-ciri fisik seperti manusia pada umumnya, maka keberadaan mereka saat membaur itu tidak diketahui. Bahkan beberapa anak dari kota Saranjana tersebut memilih untuk sekolah di sekolahan kecamatan Pulau Laut, Kepulauan. Maksudnya, jadi ada beberapa anak yang berasal dari kota Saranjana itu bersekolah ke luar kota Saranjana di kecamatan Pulau, di SDN mungkin di kecamatan Pulau Laut tersebut. Kejadian aneh juga sering dirasakan warga sekitar. Warga sering mendengar bising kendaraan dan lain sebagainya. Konon banyak wisatawan yang melihat gedung tinggi layaknya kota besar dan aktivitas manusia. Berdasarkan penuturan warga sekitar, kota Saranjana diyakini sebagai kota gaib yang dihuni makhluk cantik dan tampan. Kota modern tersebut banyak memiliki jalan raya yang lebar, gedung megah, masyarakat hidup dengan bertani, dan banyak yang melaksanakan ibadah haji. Kota gaib itu juga memiliki pemerintahan dan penguasa. Beberapa percaya jika Saranjana dihuni oleh jin muslim. Kotanya indah dengan penduduk yang cantik dan tampan, juga penduduk ramah. Beberapa kali disebutkan bahwa penduduknya itu cantik dan tampan. Jadi juga ada perbedaan dimensi waktu. Sehari di sana seperti 1 tahun di sini. Atau juga sehari di sana ada yang menyebutkan seminggu di sini. Nasi dan buah yang ada di sana disebut memiliki ukuran yang lebih besar dibanding di dunia nyata. Cerita tentang Saranjana ini melegenda karena adanya beberapa hal gaib yang beredar dari mulut ke mulut tentang kota Saranjana dan makhluk tak kasat mata penghuninya. Saranjana konon adalah kerajaan atau kota besar alam gaib, letaknya di bagian selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit juga yang mengaku belum pernah masuk ke kotanya, namun pembuktian secara ilmiah memang belum ada. Hanya cerita dari mulut ke mulut. Ada juga teman yang memiliki kisah secara langsung karena dia memang berasal dari Kota Baru dan kebetulan kalau tidak salah ayahnya pernah menjabat di kecamatan Pulau Laut itu. Katanya ada petugas dari Capil itu datang ke kecamatan pengen mendata siapa sih masyarakat yang tinggal di kecamatan tersebut. Dan ketika didata banyak orang yang hadir, tapi banyak orang itu tidak ada di list data dia gitu, bahwa yang didata ini sedikit tapi yang hadir di kecamatan saat itu sangat banyak, dan itu sempat membingungkan dan jadi sebuah pertanyaan. Ada salah satu petugas juga yang ada terbersit dalam hati, oh kayaknya ini bukan orang sini saja yang ikut pendataan, tapi orang sebelah sana. Dan ketika itu juga dia langsung kesurupan, bilang bahwa dia kesurupan oleh orang yang berasal dari kota Saranjana. Dan juga dia cerita kalau biasanya kalau ada event-event besar yang dilaksanakan di Kota Baru, ya mungkin event-event meriah biasanya ya tahun baru atau event lainnya,
itu sangat ramai banget. Dan penduduk dari sana katanya ya turut ikut juga untuk memeriahkan. Padahal kalau secara biografis penduduknya mungkin tidak terlalu banyak, tapi ketika ada perayaan tersebut entah kenapa sangat ramai, sangat banyak, dan orang-orang sekitar juga meyakini bahwa orang-orang dari kota Saranjana ikut bergabung memeriahkan acara tersebut. Jadi ada beberapa kisah juga yang terkenal misterius tentang kota Saranjana yang sudah beredar di luar. Pertama, tentang alat berat yang tak ada pemiliknya. Ini mungkin kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang Saranjana. Disebutkan pada tahun 1980-an ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dinilai sangat mahal, itu dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Jadi siapa yang memesan itu kalau bukan dari orang dari kota Saranjana? Dan cerita itu beredar dari mulut ke mulut hingga sekarang. Yang kedua adalah kota Saranjana itu dihuni oleh makhluk astral. Konon kota Saranjana dihuni makhluk astral atau tak kasat mata berupa jin muslim. Namun ada pula yang mengatakan kota Saranjana dihuni manusia namun yang telah menggaib. Kabar yang beredar dari mereka yang pernah masuk ke kota itu, kotanya sangat maju dengan jalan raya yang lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah yang tinggi. Sistem pemerintahannya kerajaan, mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang ketiga adalah makanan dan buah-buahan dari sana ada berbentuk raksasa. Dari cerita yang beredar, buah-buah yang tumbuh di kota Saranjana ukurannya besar dan berkali lipat dari alam nyata. Jenis buahnya sama dengan di alam manusia tapi ukurannya yang raksasa. Jika buah itu dibawa ke alam nyata, ukurannya akan berubah menjadi ukuran yang normal seperti layaknya di alam nyata. Yang keempat adalah penduduknya cantik dan gagah. Kabarnya penduduk kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia, namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya lebih gagah. Mereka juga semua ramah-ramah dan bahasa yang digunakan untuk percakapan mereka adalah bahasa Banjar. Katanya jika manusia masuk ke kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub dengan kotanya. Yang kelima itu biasanya terdengar suara di malam hari. Jadi pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana, bisa mendengar suara alunan musik atau kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ada cerita yang mengatakan mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Tiba-tiba ada yang memesan mobil-mobil mewah gitu. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Jadi asal mulanya dari Tanjung Serdang ke Kota Baru itu menyeberang merapat ke pelabuhan Batu Licin di Tanah Bumbu itu tiba-tiba sedikit ya, mungkin kalau kita berhayal mungkin sekitar berangkat sekitar 100, ketika sampai ya mungkin sekitar 20 orang saja. Yang keenam adalah ini lumayan apa ya istilahnya, lumayan wow gitu. Jadi ada pengalaman konser ada band dan juga mungkin ada grup-grup musik lain. Grup musik sekelas ada band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding. Manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Diyakini jika itu adalah Saranjana. Seperti dikutip dari salah satu majalah online, kejadian bikin merinding itu terjadi di tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000. Namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru mencapai 14.000. Bila lazimnya penonton konser ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin, dan aneh. Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke sebelah kiri. Padahal, awak band justru melihat kalau di sisi kiri itu sudah dipenuhi orang-orang. Dan keanehan tak sampai di situ saja yang terjadi. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat. Padahal, akses keluarnya hanya ada satu. Meskipun janggal, tetapi band tersebut bisa menjalani konser itu dengan baik. Jadi wallahu alam, kisah dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang dari masyarakat namun belum bisa dibuktikan. Namun kita tetap percaya bahwa di dunia ini selalu ada hal-hal yang gaib
ada berita yang beberapa bulan atau tahun yang lalu kalau nggak salah ya, atau beberapa bulan yang lalu, ada beberapa orang yang dari Banjarmasin sih kayaknya, mereka ingin liburan tahun baru salah satu pulau destinasi wisata di sana yang sangat indah, ingin bertahun baruan di sana, dan mereka berangkatnya mungkin ya sore atau sehari sebelum perayaan tahun baru, dan katanya mereka disesatkan sampai 3 hari di atas kapal dan tidak tahu arah balik. Yang tersesat itu sekitar ada 6 orang kalau tidak salah, dan ceritanya itu lumayan membuat bulu kuduk merinding, karena katanya begini, kenapa jadi mereka disesatkan adalah ada 2 orang dari kelompok mereka yang diincar dari orang sebelah sana. Satu orang ada yang memakai batsal kalau kami bilangnya di sini, dan satu orang itu yang pengen dihendaki, mungkin entah itu karena panasnya atau apa, yang pengen dijadikan orang sana. Bayangkan kalau kalian tersesat di atas kapal atau speedboat selama 3 hari, tidak ada perbekalan, hanya cuma ada baju, dan kebetulan mereka kehabisan bahan bakar dan tidak bisa kemana-mana. Selama 3 hari mereka bertahan hidup dengan sumber daya yang ada. Bahkan ada yang sampai melihat ceritanya ada salah satu yang mungkin leader lah, atau yang dituakan. Saat itu pada jam 3 subuh dia menoleh ke samping, dia melihat seolah ada rumah gubernur, tapi keseluruhan rumahnya itu dilapisi oleh lumut, dan ada penunggunya yang sangat berbadan besar dengan raut muka yang marah karena tidak bisa menjangkau beberapa orang tersebut, karena mereka selalu memanjatkan doa, selalu berdoa bahwa diminta perlindungan dari orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang berniat jahat kepada mereka. Juga ada saya dengar ini cerita kawan saya yang kebetulan entah itu tugas atau apa, dia biasanya kalau di sini ada kan ada orang-orang jualan pentol gitu, pentol, dan seperti biasa dia beli pentolnya, tahu-tahu ketika asik-asik lagi makan pentol, tiba-tiba ada anak kecil yang bertanya seperti ini, "Paman, ya itu apa sih?" Kata bilang, "Ini pentol," gitulah. "Ini pentol, masa kamu nggak tahu pentol?" Dia bilang tidak tahu, dan setelah itu dia lari dan tiba-tiba menghilang. Dan sekejap para orang-orang di situ heran dan kaget, berpersepsi bahwa anaknya itu berasal dari kota Selanjana, karena secara dilihat lebih detail lagi ketika satu orang melihat ke raut wajah anak itu, dia tidak memiliki velocum alias lekuk wajah, lekukan yang berada di tengah di atas bibir ini. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bisa menarik dan bisa mengedukasi buat kawan-kawan semua tentang apa itu kota Saranjana dan terletak di mana. Dari sini bisa tahu apa yang kalian dengar dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, saya Jimmy. Let's find out. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store.